Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Mega. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Kalabahi, mengajar mata pelajaran IPA kelas 7. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu Mega? Baik. Iya, baik. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti tentunya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi pada kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal, tentunya sebelum nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, agar nantinya Ibu sendiri lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Begitu ya Bu Mega ya? Iya. Baik, ada beberapa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kunci dikotom. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dan melaporkan hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok yang tepat. Berarti tadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan, yang kedua siswa dapat mengelompokkan, dan yang akhirnya siswa dapat mempresentasikan di dalam kelas. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi Bu Mega? Jadi ada dua, yaitu aspek pengetahuan di mana siswa menjelaskan kunci dikotom. Kemudian yang kedua yaitu aspek keterampilan di mana siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok yang tepat. Baik, berarti ada 2 aspek pengembangan ya. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Begitu Bu Mega? Baik, saya mau mendengarkan nih kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin Ibu bisa menceritakan mulai dari strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran, kemudian model pembelajaran seperti apa, ataupun dari metode pembelajarannya seperti apa yang akan Ibu gunakan nantinya. Jadi strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam kelas saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok minat. Di dalam kelompok tersebut ada siswa yang membuat video membuat video di Canva. Kemudian ada juga siswa yang mendeskripsikan dan melaporkan hasil pengamatan. Kemudian ada juga kelompok siswa mengamati dan menempel gambar pada kertas karton. Baik, berarti nanti Bu Mega akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu ya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Kemudian nanti Bu Mega akan membagi siswa itu berdasarkan kelompok-kelompoknya, dan harapan akhirnya siswa bisa berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Begitu ya Bu Mega ya. Kira-kira yang berikutnya, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu Mega? Jadi media yang akan saya gunakan yaitu yang pertama laptop, kemudian ada juga LCD, buku, handphone, dan juga kertas karton. Baik, berarti itu yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran ya, media-media yang akan kita gunakan. Kira-kira nih, kapan nih Bu Mega akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan tentunya di jam keberapa Bu Mega? Pembelajaran akan dilaksanakan pada hari Rabu. Betul. Tepatnya pada kelas 72 pada jam ke-6 dan sampai jam ke
7. Baik. Jadi nanti kita akan mengadakan observasi ini di hari Rabu ya Bu ya. Kemudian jam ke 5.67 di kelas 72 nanti saya akan datang ke sana. Kemudian Ibu akan melakukan supervisi di kelas tersebut untuk melihat, dan saya selain melihat akan mencatat nih Bu, hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu itu sendiri. Kemudian nanti saya juga akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas Ibu nanti. Kemudian setelah observasi dilakukan, kita akan lanjutkan nih Bu, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini mengenai pasca observasi itu tadi ya. Tentunya pasca observasi saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh pengajar praktik dari calon guru penggerak saya. Kemudian di situ kita akan berbincang-bincang apa yang sudah kita lakukan pada saat observasi kemarin. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Baik, saya akan mempersiapkan diri pada saat observasi dengan mempersiapkan model pembelajaran, metode pembelajaran, modul pembelajaran, dan juga lembar kerja peserta didik. Sehingga apa yang nanti saya sampaikan kepada siswa dapat mereka pahami dan mengerti, sehingga pembelajaran dapat menyenangkan untuk para siswa. Baik, bagus sekali Bu ya. Terima kasih Bu Mega atas waktu bincang-bincangnya pada hari ini mengenai praobservasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi di hari Rabu minggu depan ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu pada observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berarti kita harus berdoa. Siapa yang pimpin berdoa? Oke, silakan. Oke, ketua kelas, ada teman yang tidak hadir? Ada 2 orang. Siapa saja? Junior dengan? Putra. Oke, baik. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kunci dikotom makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok yang lebih tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun laporan dan mempresentasikan hasil laporan. Oke, hari ini ada yang tahu pelajaran apa, materinya apa? Tentang kunci dikotom. Apa itu kunci dikotom? Ada yang bisa kasih tahu Ibu? Apa yang kalian ketahui tentang kunci dikotom? Atau ada yang pernah dengar apa itu kunci dikotom? Charlie, di rumah ada hewan apa saja? Ayam, bebek, anjing dengan kaki. Tadi ayam dengan bebek berkaki 2. Kemudian kucing dan berkaki 4. Bisa dikelompokkan lagi? Masih bisa. Siapa yang bisa kelompokkan? Oke, Vanko. Ya, kambing makan rumput, anjing makan daging. Makan rumput, hewan yang makan rumput disebut herbivora. Hewan yang memakan daging disebut karnivora. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu akan tampilkan video, kalian memperhatikan.
Yang pertama kunci dikotomi. Kunci dikotomi atau kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Jadi kunci ini berupa dua pernyataan atau keterangan, di mana dua pernyataan atau keterangan itu satu sama lain adalah saling kontradiktif atau berlawanan. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabangnya. Bukti ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Untuk lebih memahami. Kalian sudah menyaksikan video? Baik, ada yang mau memberikan kesimpulan atau mau menceritakan sedikit apa yang sudah kalian nonton dari video tersebut? Ibu sudah bagi kalian berdasarkan kelompok, kemudian perhatikan LKPD di situ. Kalian mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Ibu kasih waktu 30 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, 30 menit telah selesai. Sekarang Ibu mau tiap-tiap kelompok akan presentasikan hasil kerjanya. Oke, siapa yang akan presentasi? Siapa yang mau presentasi? Saya akan presentasikan. Cacing, burung, dan bebek hidupnya di darat. Paus termasuk hewan spesies manusia, sedangkan ikan bertelur. Burung dan bebek termasuk hewan yang bersayap, dan cacing termasuk hewan yang tidak bersayap. Dan bebek memiliki kaki berseput dari... Masih semangat? Ibu mau dengar dulu. Kita yel-yel sebentar. Mana suaramu? Kenapa suaranya pelan? Bilang masih semangat. Ulang. Mana suaramu? Ini suaramu. Mana suaramu? Ini suaramu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Kita lanjut ya. Ibu mau kalian ada yang memberi kesimpulan dari kalian membuat LKPD sampai kalian presentasi atau teman kalian presentasi di depan. Oke, Eko. Ibu minta ada yang beri kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke. Apa pengertian dari kunci dikotom dan juga kunci diskriminasi? Ingat, kunci dikotom itu hanya memiliki dua cabang atau dua pilihan. Oke, baik anak-anak, karena sudah habis waktu dan sekarang kalian akan pulang. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan doa. Baik, Charlie, pimpin teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari izinkan saya berdoa menurut ajaran kepercayaan saya, yaitu Kekristenan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke.
Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elvina, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya kembali lagi bertemu dengan rekan saya Ibu Mega. Beliau adalah guru IPA yang telah diobservasi pada supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Natali sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bu Natali. Selamat pagi Bu Mega. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai observasi kita yang pertama ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pasca observasi. Baik, kemarin pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, setelah Ibu amati kira-kira apa saja nih kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas pada saat melakukan pembelajaran tersebut? Pada saat saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, saya merasa tegang, tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Ibu bisa menceritakan tidak kembali kira-kira area pengembangan apa yang ingin yang sudah Ibu kembangkan kemarin di dalam kelas, dan tahapan-tahapan apa saja nih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tentunya? Jadi untuk area pengembangan ada dua, yaitu aspek pengetahuan, di mana siswa sudah mampu untuk menjelaskan pengertian kunci dikotom, kemudian aspek keterampilan, di mana peserta didik sudah mampu untuk mengidentifikasi dan melaporkan hasil pengamatan. Dan untuk langkah-langkah dan tahapan yang saya lakukan, yaitu membuat perangkat pembelajaran. Berarti area pengembangannya terletak pada aspek pengetahuan dan juga pada aspek keterampilan. Baik Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil yang Ibu sampaikan tadi mengenai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, kira-kira sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah, saya rasa sudah berhasil, tetapi masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Baik, berarti Ibu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa kekurangannya Ibu ya. Menurut Ibu, yang Ibu sampaikan tadi apa kekurangannya atau apa kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas pada saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas tersebut? Jadi kekurangan yang saya dapati di dalam kelas yaitu ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Baik, berarti di sini ada siswa yang kurang aktif, mungkin banyak yang sibuk sendiri juga ya Bu ya? Ya, betul. Sibuk sendiri, kemudian menurut Ibu, mengapa kok ada siswa yang kurang aktif Bu? Kira-kira apa penyebabnya nih Bu? Mereka kurang aktif, mereka sibuk sendiri, dan masih ada yang kurang mau bergabung dengan teman-temannya, mungkin begitu Bu ya? Sehingga tidak terlibat dalam diskusi. Kira-kira kenapa seperti itu? Ya mungkin karena siswa tersebut malu untuk bertanya kepada guru, kepada saya, kemudian dia merasa canggung di dalam kelompok karena mungkin dia memilih minatnya berdasarkan dengan teman-teman, melihat dari teman-teman. Sehingga mungkin kedepannya saya akan memberikan pertanyaan pemantik, pertanyaan yang lebih mengarah kepada siswa tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dalam kelas. Oh baik. Jadi Ibu akan mungkin memetakan lagi Bu ya, mana siswa yang sesuai dengan peminatan tadi, tergolong dalam visual, auditory, dan kinestetik ya Bu ya. Kemudian akan diberikan lagi pertanyaan pemantik sehingga mereka tidak malu ya Bu ya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Baik Ibu. Nah kira-kira ini Bu, tadi Bu sudah sampaikan kendala-kendalanya, bagaimana caranya untuk
kedepannya untuk menghindari kendala tersebut. Berarti rencana ke depan bagaimana ini Bu? Bagaimana cara Ibu menyesuaikan dengan belajar mereka, kemudian supaya kedepannya ini tidak terulang lagi gitu Bu ya? Nah kira-kira Ibu akan merencanakan realisasinya kapan nih Bu? Yang seperti Ibu sampaikan tadi, sehingga proses belajar yang Ibu berikan nantinya lebih menarik, lebih menyenangkan dibandingkan dengan apa yang sudah Ibu lakukan pada sebelumnya gitu. Saya akan menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya, apakah ini bisa direalisasikan apa tidak begitu Ibu. Ya, jadi saya akan menyesuaikan dengan materi pembelajaran dulu sesuai atau tidak, kemudian saya akan membuat media yang lebih menarik untuk anak-anak kerjakan. Baik, berarti mungkin Ibu bisa menyesuaikan dengan materi Bu ya, kemudian Ibu akan memperbanyak lagi media-media yang Ibu gunakan sehingga anak-anak lebih tertarik dan lebih antusias begitu ya. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi tadi, dan selanjutnya ke depannya apa yang Ibu sajikan membuat anak-anak lebih merasa menyenangkan lagi. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan langsung kita praktekkan, kemudian Ibu akan cepat-cepat merealisasikan kepada anak-anak, sehingga apa yang kita impikan, apa yang Ibu idamkan selama ini menjadi pembelajaran yang lebih menarik akan terlaksana seperti itu ya. Baik, untuk itu selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Natalis sebagai pengajar praktik kami mengenai memberikan tanggapan atau umpan balik terkait dengan kegiatan proses supervisi kelas kami yang dilakukan oleh Ibu Mega, Ibu. Iya. Terima kasih untuk Ibu Elvina dan Ibu Mega. Tadi saya berusaha untuk menyimak dengan baik. Saya sangat senang ya, terus terang sangat senang karena kalau saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaannya secara terbuka terhadap Ibu Mega, dan Ibu Mega sudah mengeksplor semua apa yang diperoleh dari semenjak observasi sampai observasi dan pasca hari ini. Dan saya lihat di sini tujuannya sudah tercapai untuk mengeksplor apa yang dilakukan oleh Ibu Mega dari observasi, dari observasi sampai observasi bahkan pasca hari ini Ibu Mega sudah mengeksplor semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Elvina, dan saya sangat senang di situ ada umpan balik ya, ada umpan balik dari Ibu Mega dengan Ibu Elvina sebagai coach dan coaching. Kemudian di situ juga ada interaksi yang positif antara Ibu Mega sehingga mengeksplor semua apa yang diperoleh, dan mudah-mudahan ini bukan hanya hari ini saja. Ibu Mega sudah memperoleh secara tidak langsung pengetahuan baru dari Ibu Elvina, dan Elvina juga bisa mengeksplor lebih lanjut lagi. Itu saja dengan saya dari pribadi saya senang sekali ya. Jadi tidak tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menutup kemungkinan untuk Ibu Mega tidak menjawab, tapi saya lihat di sini ada umpan balik yang bagus sekali. Itu saja dari saya, Ibu Elvina. Baik, terima kasih Ibu atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait pada kegiatan pasca observasi kita yang kami lakukan kemarin. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan, pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Ibu Natalis, juga kepada Ibu Mega yang sudah membantu kami dalam proses coach dan kuci untuk mensukseskan kegiatan kami dalam supervisi akademik.
Akhirnya saya ucapkan terima kasih semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.